Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Alina Guruta, pembawa ceramah agama pada malam hari ini, Guruta Ustaz Haji Ismail Marzuki Al-Bugis SPDI. Yang kami hormati Alina Guruta, pimpinan Yayasan Wajah Intelektual Mandiri, Bapak Dr. Burhanuddin SPD MSc MN. Yang kami hormati teman-teman, para karyawan dan staf, dan semuanya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman yang selalu melekat dalam diri kita, sehingga pelaksanaan kajian Islam setiap malam Jumatnya yang dilaksanakan di kantor Wajah Intelektual Mandiri sudah 2 pekan berjalan setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Baik, untuk teman-teman semuanya, adapun tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu pentingnya sholat 5 waktu. Ya, bagaimana sambil bekerja juga kita sambil melaksanakan sholat, semua juga nanti akan disampaikan oleh Alina Guruta. Olehnya itu untuk mempersingkat waktu kepada Alina Guruta dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Guruta pimpinan Yayasan Wajah Intelektual Mandiri, Bapak Dr. Burhanuddin, yang saya hormati adindaku Ustaz Akram, bersama adik-adikku dan anakku sekalian. Semoga insyaallah kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya diberikan tema yaitu pentingnya sholat 5 waktu. Sebenarnya tema ini sangat mendasar bagi kita sekalian, apatah lagi untuk setingkat kita ini, adindaku yang notabene barangkali sudah S1 semua dalam pendidikan, tapi mungkin secara kerohanian masih dasar. Iya, karena memang usia dan seumur kita inilah kadang-kadang bila kita tidak memahami kekuatan sebuah perintah dan kewajiban, inilah yang menyebabkan banyak di antara kita yang mempermainkan ibadah itu, walaupun ini adalah rukun Islam. Ya, kita tahu bersama bahwa sholat 5 waktu itu adalah rukun Islam yang kedua, ya, dari rukun iman. Sehingga kalau tema yang sering kita baca, pentingnya sholat 5 waktu, kadang-kadang banyak di antara kita yang menambah satu kalimat, yang penting sholat 5 waktu. Kadang ada di antara kita ya sholat 5 waktu, tapi sholat yang mereka tunaikan itu yang penting, ya, yang penting sholat 5 waktu. Kalau di sini pentingnya sholat 5 waktu, bagaimana kita memahami hakikat pentingnya daripada sholat 5 waktu itu sendiri. Saya sering mengatakan begini,
sekiranya di antara kita semua umat Islam ini memahami fungsi dan manfaat daripada salat 5 waktu itu, maka saya yakin di antara kita semua bukan salat yang menunggu kita, tapi kitalah yang menanti datangnya waktu salat. Kalau pemahaman kita bahwa sholat itu adalah penting, sholat itu adalah kebutuhan. Yang banyak di antara kita ini memang merasakan bahwa sholat 5 waktu itu beban. Ya. Sehingga bukannya gembira pada saat datangnya waktu sholat, malahan ada perasaan beban. Kalau Sayyidina Ali dulu, karena beliau memahami hakikat, fungsi dan manfaat salat, beliau itu yang kadang-kadang tidak sabaran menunggu datangnya waktu salat. Ya, tidak sabar. Kepingin dia menunaikan satu waktu salat, tapi ternyata salat yang dia ingin tunaikan itu belum datang waktunya, belum saatnya. Sehingga biasa mau se oi magi nami talada wattuna subuh. Macinna nak sedih mas sampai subuh na depa na rapi wattuna. Itu seseorang yang kita bisa tebak bahwa ini betul-betul paham. Sebagaimana kadang-kadang kita ini ya gelisah pada saat kepingin kita untuk makan tapi belum waktunya dan saatnya untuk makan. Tapi sekarang pertanyaannya, ada tidak di antara kita ini gelisah, ya, mau menunaikan satu salat, tapi ternyata salat yang kita ingin lakukan itu belum saatnya. Kebanyakan di antara kita yang gelisah, mau istirahat, makan, tapi sebenarnya waktu makan belum tiba. Kenapa? Karena kita paham bahwa makanan ini adalah kebutuhan saya. Ya. Dan kita belum memahami dan merasakan bahwa sesungguhnya salat itu lebih lagi menjadi kebutuhan kita semua. Dulu pada saat perintah salat datang, ya, mungkin kita pernah mendengar bagaimana sirahnya perintah salat ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan menceritakan itu bagaimana prosesnya dari 50 waktu salat sampai 5 salat. 5 waktu. Itu satu orang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Abu Bakar, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa bukan yang 50 salat yang kau terima?" Ya, itu bahasanya seorang Abu Bakar. "Ya Rasulullah, kenapa bukan 50 waktu salat yang engkau terima? Kenapa mesti engkau meminta lagi?" Berkali-kali berulang-ulang sampai yang diwajibkan 5 waktu. Sekiranya yang 50 waktu salat engkau terima ya Rasulullah, kami pun mampu lakukan. Ya. Sampai ada sahabat yang lain itu menyangga Abu Bakar. Dia katakan begini, "Wahai Abu Bakar, sadar tidak kau ucapkan kalimat itu? Sekiranya yang 50 waktu salat yang Rasulullah terima dan itu menjadi kewajiban kepada kita sekalian, lalu bagaimana dengan aktivitas-aktivitas yang lain?" Ya, anggaplah waktu untuk kita gunakan mencari keperluan hidup. Dena siaget tanah basi tawe, lo semua sempaja. Dena siaget berapa saja durasi waktunya, tiba lagi waktu salat berikutnya. Lalu bagaimana kita ini menggunakan waktu untuk mencari keperluan hidup? Anggaplah untuk makan dan lain sebagainya. Apa pemahaman seorang Abu Bakar? Beliau katakan begini kepada sahabatnya yang menyangga tadi, "Wahai sahabatku, sekiranya yang 50 waktu salat yang Rasulullah terima dan Allah perintahkan kepada kita dan kita jalankan dengan betul, maka Allah Subhanahu wa taala kuasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Betuan na kumu jamai ro sampaja 50 waktu sampajang.
Ya ro keperluanmu pun Allah Ta'ala murusuk manang. Tapi yang menarik untuk kita sekalian ini, bukan 50 waktu salat yang Allah berikan kewajiban kepada kita untuk kita lakukan, cuma 5 waktu. Tapi sesungguhnya apabila kita jalankan dengan betul, lakukan dengan betul, tunaikan dengan betul, dirikan dengan betul, maka insya Allah kebutuhan keperluan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan jamin. Ya, sehingga dalam status saya tadi, setelah dikirimkan brosur temanya oleh Ustaz Akrab, saya angkat dalam status. Saya bilang, bukan masalahmu yang berat sesungguhnya, tapi apa? Salatmu yang sering telat. Ya. Jadi bukan masalah yang kita hadapi ini yang berat, tapi salat kita yang sering telat. Apa degaga masalah lupa? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita, dan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghadirkan bantuannya dalam kehidupan kita ini, sementara kita ini masih bermain-main dengan kewajiban kita. Adik-adikku, ada bahasa begini untuk ilmiahnya ya. Ada orang menganggap bahwa salat itu ya nantilah pada saat saya usia tua, ya usia tertentu. Kalau anak-anak yang semacam anak remaja lah, kalau ditanya magi di masa pajang kade fura pak boting senamatu fura boting madi masa pajang na fura na boting nanti setelah saya ada anak kapan aku fura kanimatu anak itu madi masa pajang sama coapa. Kadang-kadang begitu, dan inilah pekerjaan syaitan sesungguhnya, memberikan bisikan-bisikan untuk menunda-nunda momentum untuk bagaimana kita ini sadar dalam melakukan kewajiban yang satu ini. Padahal guru kita menyampaikan bahwa begitu pentingnya ini sholat, sekiranya kita mau kasih angka, itu sebenarnya sama dengan angka 1 dibandingkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain itu angka 0. Iya. Yang angka 1 salat. Kebaikan yang lain angka 0. Itu bahasanya guru-guru kita. Maknanya apa? Kalau ada angka 1, ya, kemudian anggaplah menyusul angka 0-nya, maka sudah ada nilainya. 1 kemudian ditambah 01, berapa nilainya? 10. 10, betul? Tambah 01, 100. 3 nolnya 1000. 4 nolnya 10.000. 5 nolnya 100.000. Artinya kalau ada angka satunya, dindaku, semakin banyak nolnya, semakin banyak nilainya. Kan begitu. Tapi coba, sekiranya tidak ada angka 1, kita ambil angka 0, maka nilainya pasti 0. Kita tambah lagi 0 yang kedua, tetap 0 nilainya. Tidak ada nilai. 3 nolnya tetap 0. Namoma datu nolona iko dega nomor sedina tete inolo lupo nilainya. Artinya mungkin ada di antara kita mengatakan begini, nantilah kita sholat nanti di waktu-waktu tertentu, nanti kebaikan-kebaikan yang lain tidak apa-apa kita lakukan lebih awal. Anggaplah puasa, kan banyak kita ketemukan itu ananda ahli puasa, ikut puasa Ramadan, digaga nakallah, bahkan senang gembira ikut macawe si Ramadan. Alhamdulillah macawe si Ramadan. Apa pisangi jomi na fikiriki. Waktu macawe sikit najin nabi pa. Ramadan, alhamdulillah dia tunaikan. Puasa Ramadan digaga nakallah. Tapi dia tidak salat. Kalau ada yang bertanya, sah puasanya seseorang ini kalau dia tidak sholat? Secara hukum fikih memang sah, karena sholat ini tidak masuk rukun puasa. Sah puasanya kalau dia tidak makan
sampai terbenam matahari. Kemudian dia tidak berjima mulai terbitnya matahari menjelang menahan puasa sampai terbenamnya matahari. Sah secara fikih, tapi pahala puasanya dia tidak dapatkan. Nol nilainya di sisi Allah. Secara kewajiban puasa dia betul-betul gugur, tapi pahala puasanya dia tidak dapatkan. Nanti di akhirat kalau dia menuntut untuk mendapatkan nilai puasa, maka Allah tidak berikan. Ipi tak bawami. Sebenarnya itu ada pahala puasamu, tapi karena engkau bermain-main dengan perintah salat, maka engkau tidak bisa menikmati itu pahala puasamu. Sampai ada yang bertanya, walaupun dia haji enggak? Rukun Islam yang kelima dia tunaikan walaupun dia haji, walaupun dia berkali-kali berulang-ulang haji, umrah, tapi kalau dia umpama pulang ke kampung, dalam kehidupan keseharian dia bermain-main dengan perintah salat, wallahi hajinya sah menurut fikih. Kalau harta yang dia pakai melakukan ibadah haji harta yang halal, niatnya betul, kemudian manasiknya sempurna, hajinya sah secara fikih, tapi pahala hajinya dia tidak terdapatkan. Sementara banyak kita ketemukan ya orang-orang tua kita di kampung-kampung itu, masya Allah, kadang-kadang dia rela menjual kebunnya, dia jual itu sawahnya, kalau perlu rukonya pun dia jual untuk menunaikan ibadah haji. Tapi pas pulang di kampung dia bermain-main meninggalkan sholat. Ya, akhirnya ya sholatnya mungkin sah, hajinya sah, tapi pahala hajinya dia tidak dapatkan. Persoalan nanti dia di belakang ini dia mau jadi ahli salat, ya baru Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya itu. Cuma ini yang sering dipakai, logika ini yang sering dipakai kalangan-kalangan anak muda. Boleh tidak Pak Ustaz, nolnya saja dulu saya kumpul lebih awal pada pungi 06 mega, nanti angka satunya di belakang. Betuan taruh ni dewa sempaja lo Pak malolo mopi te umur ya banyak kesibukan. Lo Pak mati tu napa masam pajang. Wah cocok tu ya. Sama nahanis sangalena lo mati. Ya kalau kita tahu jadwal kematian kita boleh, nanti menjelang kematian baru kita menjaga sholat. Tapi persoalannya ada tidak yang mengetahui di antara kita ini kapan saatnya kita ini meninggal dunia. Beberapa bulan yang lalu saya lewat di Jalan Beringin itu pagi-pagi nih ba'da subuh. Ya, jam 12 malam saya lewat di jalan yang sama, jam 12 malam. Kemudian ba'da subuh saya kembali di Jalan Beringin di tempat yang sama. Ternyata saya sudah melihat ada mobil, ya mobil Avanza kalau saya tidak salah ingat waktu itu sudah ada di bawah pohon. Kecelakaan tunggal, dia tabrak itu pohon besar waktu itu. Dan saya dapatkan informasi itu pengemudinya seorang pemuda. Ya, kalau lo nasengiro Elisa Otoy kecelakaan tunggal. Berarti kejadiannya itu katanya menjelang subuh. Iya, menjelang subuh. Dia dari satu tempat begadang. Saya tidak berani mengatakan kalau dia di dugem pada malam hari itu, yang jelasnya katanya mabuk naseng rustas kalau lo lepo. Dan informasi terakhir mati. Coba. Agak nak kira-kira apa korona tanah capur kijah. Baru-baru makrani tahu baru-baru nasa mesu teler mopi risik dia onrong mesu lepo mati. Kalau kita ini diri sekalian kan tidak ada yang menjamin, ya, tidak ada yang menjamin kapan jadwal kematian kita ini akan tiba. Terus nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa angka 0 semua. Iya. Kita sepakat barangkali mengatakan tidak ada yang tahu, Ustaz Akram tidak tahu. Mungkin suatu saat kita dengarkan berita ada di grup kita masing-masing, mati nih, itu biasa. Makalah siruntuk mukit tak
Biasa kerong. Kamu waktu ku macerama wita canunu na taruh cakarudu. Allah, dia ini tuh gagah ya. Sisa begitu, tapi apa bekal yang pertama yang Allah tanyakan setelah kita mengalami proses ini tidak lain dan tidak bukan adalah salat. Itu yang menarik, Bapak sekalian. Dalam kubur, pertanyaan yang pertama yang Allah tanya, malaikat tanya kepada penghuni kubur, "Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man imamuka?" Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu? Kemudian apa kitabmu? Kemudian mana kiblatmu? Pertanyaan malaikat mungkar nakir di alam barzah ini, kalau kita ini berhati-hati dengan salat 5 waktu, maka insya Allah satu ibadah inilah yang mampu menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ya, ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka yang menjadi ahli salat ini cuma bertakbir, karena dia kebiasaannya paling sedikit dalam satu hari dia jalankan 5 waktu. Maka dia mengucapkan takbiratul Allahu Akbar. Allah yang maha besar Tuhan saya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kata guru kita yang ahli salat 5 waktu itu, maka dia membaca syahadat, tahiyat. Ya, baca syahadat dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyid kama shallaita. Pertanyaan malaikat singkat, jawabannya panjang. Guyonnya guru kita, maka dia malaikat pajabawan wanita ne fasam paja ya ponco fakku tanata malampi papi balik. Maka pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu tidak dilanjutkan lagi. Coba di akhirat lebih lagi, kita dibangkitkan di alam barzah. Maka yang menjadi penolong seseorang ini yang paling berharga tidak lain dan tidak bukan hanyalah salatnya. Di dunia hadirin sekalian kita ada masalah pun makanya dulu para sahabat itu kalau mereka ada persoalan, mereka ada kegalauan, maka dia datang curhat kepada Rasulullah, minta solusi dengan Rasulullah pada saat sebelum ada perintah sholat. Tapi ketika datang perintah sholat, maka sahabat ini cerdas. Kalau mereka ada masalah, ada persoalan, maka pelariannya pasti yang pertama adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Jadi dua senjata di sini. Ya. Dua sarana kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Apa itu? Sabar dan salat. Salat dan sabar. Ya. Hilang salah satunya, maka kita berat mendatangkan pertolongan Allah. Ada orang barangkali sabar. Sabar Allah de liwak mekonah. Pokoknya iko pengajam apa ke canun. Padahal cakrudui dega akan ewasi salah-salah, dega bagus tapi tidak salat. Ada kita ketemukan begitu, orang sabar ya, tapi tidak salat. Ada juga sebaliknya, ahli salat tapi tidak sabar. Kadang-kadang orang yang semacam ini kalau kita ketemukan, nanti ujung-ujungnya nanti dia tinggalkan sholat. Cauka sedih masam pajat. Sepertinya sholat yang saya harapkan hasilnya ini tidak sesuai dengan harapan saya. Kadang-kadang ada gitu begitu. Ini sebenarnya orang sholat sih sholat, tapi tidak sabar. Ya. Kadang-kadang ada bahasa begini. Cauka tak masam pajang, dia tu tak nak sempajang ya roh. Sahabatku nanti mendece moy ngati boting sukses jama-jamana na ya hasam pajama tu mah ginapa koy. Ini orang salat tapi tidak sabar. Makanya dua hal ini harus kita padukan anandaku semua. Ya, kalau kita ingin jadikan salat ini menjadi penolong-penolong kita, maka modalnya dua. Sampajang muki
Napa sak barak muki, makanya semua apa namanya, persoalan-persoalan yang sering kita hadapi ini ada semua solat-solat tertentu. Karena kenapa? Karena memang jadi sarana kepada kita untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ambil contoh begini. Dulu kalau ada sahabat yang datang berkeluh kesah kepada Rasulullah tentang kehidupan keduniaannya, ya Rasulullah, saya ini kok sepertinya keperluan hidup selalu kurang di macipi ropak kalinongi indra dena melo lepe kredit dena melo lunas. Maka Rasulullah mengarahkan sahabat tadi hanya kepada salat. Kum fasalli fa innas salat wasmur ahlaka bis salat wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat, wastabir alaiha, dan hendaklah dia bersabar atasnya. Guru kita sebagian mengatakan begini, salat apa yang dimaksud di situ? Dia kong katumak dari king mana kalau dina milo genda gaji dia agak genda na tuli kuras di kura pakai cerita naro. Maka Rasulullah membacakan ini ayat wa'mur ahlaka bisalat, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir alaiha, dan hendaklah dia bersabar atasnya. Salat apa yang dimaksud? Oh, ternyata salat duha. Ya, ternyata salat duha, salat sunnah yang erat hubungannya dengan keduniaan seseorang. Ya, salat sunnah ini, salat sunnah duha ini adalah salat yang sering kita lakukan di pagi hari ketika matahari telah terbit, lewat sedikit sampai sebelum matahari tergelincir. Ya, sebelum matahari tergelincir, berarti setengah 12 itu masih bisa. Jadi kita cari, umpama kalau kita kerja di kantoran semacam ini, kita cari celahnya saja kapan kira-kira waktu tidak terlalu sibuknya, manfaatkan itu minimal 2 rakaat. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita mau lafazkan niat kita ya, di pagi hari nih. Ya, jam 8 lah sudah bisa, setengah 8 sudah bisa, sampai setengah 12 kalau kita mau pakai jam. Sebenarnya dalam satu kitab itu tidak ada jam tertentu. Di Riyadus Shalihin cuma dijelaskan ketika anak onta merasa kepanasan. Jadi ketika anak onta merasa kepanasan, kalau kita ambil sampel di Saudi itu ya jam 8, sudah jam 8, jam 9 kerek-kerekan atau. Tapi kalau jam 8, jam 9 kita sibuk-sibuknya dalam pekerjaan kita, ya cari celah sampai sebelum matahari tergelincir di menibawang. Ya, saya sering sholat duha juga jam 11 kalau umpama waktu itulah baru kita ada waktu luang. 2 rakaat, minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Afdalnya saya ingin kasih nandaku sedikit apa namanya ilmu. Afdalnya bacaan surah ya, bacaan surah dalam sholat duha itu setelah membaca Al-Fatihah wasyamsi. Ya. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi. Itu afdalnya ya. Kemudian rakaat kedua wadduha. Ya, itu mungkin diantara kita ini sudah lancar. Wadduha wal laili idza saja. Hafal tidak ini? Hafal? Atau detonya hafal ayat syamsi, detonya hafal ayat duha? Agak boleh tak hafal. Kalau wasyamsi ini agak sedikit panjang, tapi wadduha ini biasanya sering kita gunakan untuk kita jadikan bacaan surah di sholat subuh, betul? Kalau kita hafal wadduha, maka tidak apa-apa rakaat pertama wadduha, rakaat keduanya alam nasyrah. Ya, kalau wasyamsi wadduha ini agak sedikit panjang, boleh wadduha rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya alam nasyrah laka sadrak. Itu pun kalau kita hafal. Kalau wasyamsi kita tidak hafal, wadduha tidak hafal, alam nasyrah juga kita tidak hafal, agak boleh muafalah. Kuliah, tak mau kuliah.
Kalau kuliah hafal bolehlah, tidak apa-apa juga kita jadikan bacaan surah kuliah. Yang penting lancar, mengganti tos itu letuk sampai jadu hata. Jadikan kuliah jadi bacaan surah. Biasa tuh loki masih iga nama tengah ti macene-cene. Kuna rafi ni wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum. Maka ini si bawa nafwah. Kenca-kenca sedih sampai jaduhana sahabat air setengah jani dia tak nak letuk padahal bacaan dia nulis letuk ti wala antum. Jadi kalau begitu apapun yang kita hafal dan lancar ya rumusnya bacaan surah dalam salat itu ini rumusnya ya. Tidak ada sebenarnya surah tertentu dalam sholat tertentu. Artinya jangan karena surah tertentu kita meninggalkan sholat tertentu. Ya, karena rumus fikihnya itu iqra' ma tayassaru minas sholat. Bacalah apa yang mudah bagimu di dalam sholat. Ya, sama halnya kalau umpama bahasanya begini. Sempaja kau pengupumu apa saja yang kau hafal. Selesai. Jangan sampai pula ada orang meninggalkan solat duha karena dia tidak hafal wasyamsi, dia tidak hafal wadduha, tidak hafal walam nasya. Bahkan ada ironi nih, ada orang tidak solat tahajud karena doa solat tahajud dalam bahasa Arab dia tidak hafal. Menengkak. Padahal doa itu kan setelah salam, artinya apapun bacaan doa kita dalam bahasa selain bahasa Arab pun boleh. 2 rakaat minimal. 2 rakaat. Yang ada hutang, yang ada kredit, yang ada angsuran, saya sarankan 4 rakaat. 2 kali salam, berarti 2. Kalau sudah mau jatuh tempo 6 rakaat. Tanggal cuani na dia pakai mengata ya kemajarang ni. 6 rakaat sampai jatuh 2. Kalau sudah ada teleponnya si penagih sempurnakan 8 rakaat. Satu orang pernah menyampaikan begini, apabila di antara kita ini menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia teruskan dengan sholat duha, hajat dunianya, hajat akhiratnya terpenuhi. Ya. Kalau dia jaga sholat 5 waktunya, kemudian dia teruskan dengan sholat duha 8 rakaat, hajat dunianya, hajat akhiratnya terpenuhi. Hajat akhiratnya, nanti di akhirat ada satu pintu dalam surga yang hanya boleh dimasuki bagi orang yang ahli sholat duha. Iya. Babu duha namanya. Tidak ada yang boleh masuk di pintu kecuali hanyalah orang yang menjaga nih sholat duha. Itu akhiratnya. Dunianya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Makanya tidak ada sejarahnya sesungguhnya orang yang berkeluh kesah terhadap keduniaan ini tentang materi, tentang finansial, orang yang menjaga ini sholat 5 waktu sampai 5 waktu nasangalena, kemudian sampai duha rumah civi fakalinonna. Ada persoalan barangkali itu yang perlu dibetulkan. Cuma saya sering ketemukan begini, bagaimana dia mau diajarkan sholat duha yang betul sementara sholat 5 waktunya pun masih putus-putus. Kalau tidak ada kesibukan semacam ini, anggaplah kita ini ada momentum pengajian, ya, pengajian. Insya Allah saya jamin sholat maghrib, sholat isya insya Allah terjaga. Tapi subuhnya tanda tanya itu iga na misa ko bola. Kollesu ki matu. Apalagi na reko mati magegeto ni maga sampai ja subuh na alas siga tatep pitu. Na pausalli na liwa pasena usalli pada subuhi. Aga nas subuhi na ele ni tu. Saya sering guyon dengan jemaah maka kairo ti malanggana sampai ja subuh tatep pitu. Na palo maka dos pada subuhi dia na cocok. Dia nak kenangi lebih nak kenangi gua kata usalli farda cubu-cubu cocok apa itu pas sampai jangile rata-rata mah cubu-cubu toh nah apa lebih cocok nak maka de lillahi ta'ala cocok lah tadi itu sudah pas itu dengan lafaz niatnya dengan sholat yang dia tunaikan. Inilah semua kadang-kadang kalau menjadi apa namanya bahan penilaian kepada kita.
Apa mapakoi? Ye kong kato ti masusah sedih. Si konaka si kosala ya. Angka si matu na rencana tidak sesuai lagi dengan hasil yang dia harapkan. Nafas sampajam motoi. Pak Duha motoi. Kira-kira apa yang mau jadi bahan koreksi untuk kita masing-masing? Pak Idim itu misalnya roh de gagawo dinilai ya, kadeo umanu ye mana. Caranya begini. Ada 3 dalam sholat itu yang harus kita perhatikan. Insya Allah wallahi asma kanjak ni telue dalam sholat, maka insya Allah apa janji-janji agama terhadap sholat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Apa itu? Pertama, waktunya. Yang kedua, caranya. Yang ketiga, tempatnya. Ini 3. Jadi waktu, kemudian cara dan tempatnya. Asal makanja ia telue, maka janji-janji agama yang berhubungan dengan sholat itu pasti kita akan dapatkan. Pertama, waktunya. Berhati-hati tidak kita dari segi waktu ini, karena waktu dalam sholat ini begitu pentingnya, itu masuk dalam Al-Quran sebagai innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya sudah ditentukan waktunya. Jangan mau kita yang banyak kan menunaikan sholat masa pajak sama sempajannya, tapi waktu melakukan sholat ini elo-elona, bukan mau kuta tapi mau kita elo-elona. Opana pada nasibu ya kok sempajat toy. Kadang-kadang kalau dia dalam posisi sibuk-sibuknya, ya memang dalam kondisi dan keadaan tertentu sih begitu mudahnya dalam agama memang ada kebijakan. Ya ada kebijakan. Anggaplah kita dalam keadaan musafir lah, ya. Dalam keadaan musafir, atau kita dalam keadaan kesulitan, masyakkah, dalam bahasa Arabnya itu masyakkah. 2 hal boleh kita jamak salat 5 waktu, ya. Yang menjadi illatnya itu ada 2. Pertama, musafir. Kalau menurut mazhab Syafi'i, apabila perjalanan kita ini 80 kilo ke atas, maka sudah masuk syarat kita boleh menjamak salat. Biasanya jamak, anandaku, 2 salat yang kita lakukan dalam satu waktu, itu namanya jamak. Dan ada 2 jamak, ini ada 2, jamak takdim, jamak takhir. Kita lihat saja bagaimana sikonnya waktu itu. Kalau umpama, ya, kalau umpama saya ini berat lakukan sholat asar nanti di waktu asar, maka kita takdim sholat asar ini kita lakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim, 4 rakaat, itu jamak takdim. Ya, kalau umpama zuhurnya yang kita mau akhirkan, maka zuhur kita lakukan di waktu asar, kita akhirkan, kita undurkan, namanya jamak takdir, tetap 4. Tapi kalau ilatnya musafir, anadaku, ilatnya musafir perjalanan, begitu simpelnya dan bijaksananya agama ini, bukan hanya boleh dijamak, tapi boleh dikasrah. Apa itu kasrah? Diringankan, diringkaskan. Ya, wa iza darabatum fil ard falaisa alaikum junahun antaksuru, yang meringkas, ya, memendekkan bilangan sholat tadi. Yang tadinya 4 rakaat normalnya, ya, 4 rakaat normalnya zuhur, ya, umpama, itu boleh kita ringkas 2 rakaat. Asar yang normalnya 4 rakaat boleh kita ringkas 2 rakaat. Jadi kalau kita mau jamak sekaligus kasar, itu teknisnya begini. Ambil 2 rakaat zuhur, kemudian kita salam, kita berdiri iqamah, kemudian kita lakukan sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak sekaligus kasrah. Ada juga sekedar jamak saja, tetap 4, tidak dikasrah. Ini apa? Kalau ilatnya cuma masyakkah, bukan musafir, tapi masyakkah. Contoh, apa itu masyakkah? Kesulitan, kerepotan. Contoh, saya sering jadikan contoh itu kalau di pesta, ya, terutama ya pengantin isi mempelai perempuan lah. Anggaplah kalau dia sudah dirias itu mulai jam 3 subuh dirias.
Ya, kemudian tiba waktu zuhur, kalau dia mau membatalkan berwudu kembali, otomatis kan mempengaruhi make upnya. Otomatis dia harus bermake up lagi, sementara momennya pengantinnya yang agak berat untuk itu. Maka boleh pengantin ini, terutama pengantin perempuan, pada saat waktu zuhur maka dia berniat waktu itu. Niatnya di awal, ya, bukan niatnya nanti di asar, niatnya di waktu zuhur. Nanti sholat zuhur saya tunaikan di waktu asar. Maka apabila datang waktu asar, maka mesti dia lakukan sholat zuhur dengan asar. Kalau jamak takhir, boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Itu kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim, mesti zuhur dulu baru asar. Sama dengan maghrib. Kita mau maghrib dengan isya, jamak, ya. Kalau kita mau jamak takdim, mesti maghrib dulu baru isya. Tapi kalau jamak takhirnya, boleh isya dulu baru maghrib, boleh maghrib dulu baru isya. Jadi tidak ada persoalan kalau jamak takhir, sholat apa yang kita ingin dahulukan. Tapi kalau masyakkah jadi illat, jadi syarat, jadi kendala, kesulitan, apapun bentuk kesulitannya, yang penting bukan dalam keadaan kesulitan bermaksiat, maka tetap 4 rakaat zuhur dengan asar. Tidak boleh kita ringkas. Paham tidak ini? Umpama rapat, ada orang yang membahasakan begini. Ada satu pembahasan dalam rapat ini yang berat sekali kita tinggalkan. Berat sekali. Maka tidak apa-apa kita kondisikan, sebagai ulama berpendapat, maka kita kondisikan semacam itu masyakkah. Nanti zuhur kita lakukan di waktu asar. Makanya dulu ada pendapatnya itu ulama, banyak sih yang tidak sependapat. Dulu ada namanya Kiai Haji itu di Makassar, menonton PSM katanya. Menonton PSM ya otomatis membutuhkan support dan lain sebagainya. Waktu katanya dia kondisikan semacam itu masyakkah. Ya, masyakkah. Tapi tidak boleh dikasrah. Walaupun sebagian ulama kita tidak membolehkan. Kenapa? Karena semua kan bisa diatur. Ya, seperti rapat kan boleh kita tinggal, ya, dan lain sebagainya. Tapi pasti ada dalam kondisi dan keadaan tertentu itu marjilada isalese diagaga naloni capu wetue, maka kita berazam saja untuk takhirkan. Bukan untuk bermain-main. Fangkat tu tahu cedek wadi mau matu nasalai jama-jaman nasa masyakkah pasti jamak bawan jok kami bawang agak sana lati wiro user mangotong-otong nasa musafir, padahal kami jalan beringi macen-necen nasa musafir. Nanti asar zuhur saya lakukan di waktu asar. Itu lain lagi perbedaan anunya, bahasanya semacam itu. Dan saya tetap berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan semacam ini sebenarnya satu sinyal kepada kita onrona catnaro agama itataya gagai, ya, onrona catnaro agama itataya sampajange, sehingga syarat dengan kebijakan-kebijakan. Ya, bayangkan ini masuk ancamannya ini. Kalau tadi ini agak lebih banyak durasi fadilah-fadilahnya, motivasi-motivasinya. Kalau ini ancamannya ini. Satu rumah, ini bisa kita bahasakan ke keluarga kita, saudara-saudara kita. Satu rumah, ada satu orang yang sudah wajib melakukan sholat dan masih meninggalkan sholat, maka karena satu orang itu dalam satu rumah, 70 kali laknat Allah akan datang di rumah itu setiap hari. Saya ditahu. Anggaplah umpama bapak 2 orang, suami istri, kemudian kita bersaudara 3 orang, berarti 5 orang dalam satu rumah, satu kakak. Di bawah kursi surat taro, wajib masam pajang. Kemudian dia meninggalkan sholat, ya. Satu orang itulah yang menyebabkan 70 kali laknat Allah akan hadir di rumah itu setiap hari, 70 kali.
na tandro-tandro ki malaikat dalam satu hari. Bayangkan kalau dalam satu rumah tangga ini 5 orang, 5 di mana gak sempatnya 5 orang semua tidak sholat. Berarti 70 kali laknat Allah kali 5. Berapa itu? 350 laknat Allah akan datang di rumah itu tiap hari. Inilah yang membuat kita tidak tenang. Mega tu bola melupo ya. Melupo ya bola. Tapi ternyata penghuninya berkeluh kesah. Agak pikir-pikir ya bola nama melupo, oto nama melupo, usaha nama melupo, bini nama melupo mana? Agak kira-kira susah ya. Oh ternyata itu laknat Allah selalu datang di rumah itu tiap hari. Ini ancaman pertama. Ancaman yang kedua, saya tanya gini, as-salatu karra'su fil jasad. Salat itu sekiranya kita mau posisikan dalam satu tubuh, salat itu posisinya adalah kepala. Ya, kepala dalam satu tubuh. Bagaimana kedudukan kepala dalam satu tubuh, begitulah kedudukan salat bagi orang beriman. Kalau kita berjalan menemukan satu orang tidak ada tangannya, maka deki kapat to hoko. Ya, seringlah itu lumrah. Kalau kita berjalan temukan seseorang ini tidak ada kakinya sebelah, orang pincang, itu sering kita temukan. Tapi kalau kita berjalan dan melihat ada orang berjalan tanpa kepala, kira-kira dia kata masih lemitai. Begitulah posisinya orang beriman ini berjalan tanpa kepala, tanpa dia sadari karena hari-harinya dia melalaikan sholat. Pada tu ko joka-joka itu, digaga ulun, dia mina sedih. Ia naros setas-setannya boleh. Ya, mega tu bola ti kata orang ni, jangankan kita ini yang bertamu di rumah itu sering ketakutan, penghuni rumah pun kadang-kadang sering ketakutan. Maka kita selesai lah sama nasa di tuling ke hantu, kecaraan ke hantu na iko hantu. Deh masa itu ancamannya. Sampai orang tua kita dulu begini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mementingkannya ibadah yang satu ini, beliau katakan kepada orang tua, muru auladukum, perintahkanlah anakmu untuk menjaga salatnya ketika umurnya sampai 7 tahun. Itu 7 tahun kan belum balik. Usia anak yang 7 tahun ini belum balik, artinya belum wajib melakukan salat. Tapi para orang tua sudah dianjurkan oleh Rasulullah, perintahkan anakmu untuk salat usianya 7 tahun. 10 tahun na umur na anakmu dia pernah sempajang, fadribuhunna, calai. Barasai 10 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ketemukan ada anak umur 30 tahun tapi dia pernah sempajang? Apatah lagi kalau ada anak umur 70 tahun dia pernah sempajang. Bahasanya latok-latok tak nenek-nenek tak. Lodak ni si buku na dia pernah sempajang, anak-anak bertalat dah haye. Umur 10 tahun saja Rasulullah sudah boleh pukul, apalagi umur 60-70 tahun. Ini kan tergambar bagi kita bagaimana pentingnya ini ibadah anak sekalian. Untuk anak-anakku para remaja ini ya, kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup, Pak, lu mana mau kuma bene kah? Siapa tahu kepada Ustaz Akram ya, kalau mau kuma bene, kalau kita ingin mendapatkan istri yang ahli salat, iko yolok pada cengi sempajamu. Ya, anandaku yang perempuan, kalau kita ingin mendapatkan suami pendamping hidup yang ahli salat, pakan jaki sempajam. Ya, kan jaki. Maka Allah akan hadirkan nanti laki-laki yang ahli salat. Kenapa banyak sekarang ini jamaah taklim, majelis taklim yang berkeluh kesah, Ustaz, pas sempajang ayah ke mana kalakeko? Oh, mari mondi mani mas sempajang. Mari mondi mani majelis taklim mano. Mas sempajang itu riolo waktu mu anak dara, waktu mu wilampela, waktu mu kalolo. Akhirnya Allah hadirkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Nanti kita akan dapatkan kesulitan dalam hidup dan kehidupan kita, anandaku. Saya sengaja siapkan waktu ya 5 menit ini. Ustaz Arkam Isya 19:18, 4 menit lah. Saya sisakan waktu, ada dari yang bertanya. 1 orang dapat apa?
Baik Bung, terima kasih atas tausiahnya yang disampaikan kepada kita semua, dan mungkin pada kesempatan kali ini ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, baik perempuan maupun laki-laki, disilakan. Ada? Silakan bertanya. Tidak ada. Dari awal tadi sudah saya sampaikan Bung, maka memang anak-anak malu untuk bertanya, tapi ada chat yang masuk Bung seperti ini, perwakilan dari teman-teman juga. Sebenarnya di Wajah Intelektual Mandiri ini selaku pimpinan Pumbur memang selalu mewajibkan kita untuk melaksanakan, dan ini aturan ini berlaku keseluruhan kepada seluruh teman-teman karyawan dan staf. Dan juga pada anunya memang dibuatkan absen absen untuk pelaksanaan sholat 5 waktunya dan semua kegiatan aktivitas sehari-hari di WIM itu semuanya di absen. Tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing, banyak anak-anak yang tidak mengisi, dan ini juga menjadi studi kasus karena di sini informasi tadi ke bicik-bicik Kak Pumbur, maka sebelum katanya bergabung di WIM mati nulu mas sempaya kibolana senetah makuwi mana kamu kutu mas sempajang. Kemudian juga ada beberapa ya betul pun asam pajaku ni Jumat isi bahwa Jumat atau masa pajak Jumat bahwa kira-kira berdos atau apa hukumnya ini pun, atau bagaimana pandangan tak seorang pimpinan yang selalu menyuruh karyawannya bawahannya untuk senantiasa melaksanakan sholat itu saja pun tabe. Saya selalu selalu berharap semua pimpinan-pimpinan dalam satu wadah itu seperti kebijakan yang dilakukan oleh Alena Gurunda. Kenapa? Karena sedikit banyaknya beliau itu nanti akan ditanya di akhirat. Berpulang nanti setelah kita anggaplah di tempat yang lain, ya, dalam posisi semacam beliau, sekarang pasti akan ada pengalaman. Oh, begini caranya memanage kalau kita ada bawahan. Ditanya nanti di akhirat, ketika engkau membawahi beberapa orang, pernah enggak kau mengontrol ini sholat? Sehingga bahasa saya itu kalau di kampung-kampung, satu orang kepala desa itu tidak akan masuk surga sebelum ditanya bagaimana sholatnya satu desa ini. Iya. Kalau satu orang penduduk dalam satu desa tidak sholat, maka pak desanya tidak boleh masuk surga sampai ditanya apa persoalannya. Pernah ndak kau ajak ini wargamu satu orang? Pernah ndak kau ajarkan? Pernah ndak kau tekankan? Kalau kepala desa ini tidak ada hujahnya, tidak ada alasannya yang masuk kategori diterima nanti di akhirat, maka satu orang warga ini berpotensi menarik kakinya kepala desanya untuk masuk neraka bersamanya. Sama dengan seorang pimpinan dalam satu wadah seperti Alena Gurunda, satu saja di antara kita ini tidak sholat, memang di dunia tidak, tapi di akhirat nanti kalian ini akan menuntut. Kalian ini akan menuntut. Kondisinya kan beda antara dunia dengan akhirat. Kenapa kau tidak sholat? Ya, sembarang ini tepuk. Masuk romokahu pun apa padahal. Tapi kalau dia ada hujah, Mama Deni, ya saya ini sudah alhamdulillah ubir ini facerama, saya buatkan absen, itu hujahnya. Nanti Allah menilai, oh ini sudah maksimal sebagai pimpinan, maka sudah bebas dan lolos. Saya ini melihat demper koronaka. Kena pertanggungjawabkan nih ya roh. Pertanggungjawabkan nih ya roh. Nah puratohon itu ada disuruh kok. Apa koro. Tapi anandaku, sedikit banyaknya kalau ada sedikit penekanan dari atasan kita semacam itu, pasti suatu saat kalau kita berada di tempat lain pasti akan mengingat, ya. Oh, apa kau nih kata guru tak biasa, sehingga nawanti-wanti pengantin baru, ya pasa-pasa betul kau mapo jini do, maka desioni aja iku, punga na isio memang tu aja na, tapi kau mapo jini kade, lo sih kak isio pengang aja iku. Begitulah halnya dengan sholat ini. Paksa. Nanti suatu saat tamni sempajangin sama nang keperingarangi ki ero. Waktu sempaja tuh. Nanti kita akan rasakan sendiri semacam itu. Baik, anak-anakku sekalian, kita dengar di luar sudah waktu azan. Saya ingin mengajak kepada anandaku untuk berdoa, ya, bersama kita
khusyuk, konsentrasi, fokus dulu sesaat ya. Sama-sama mendoakan diri kita masing-masing, mendoakan yayasan kita, mendoakan wadah kita ini, semoga semakin hari semakin berkah insyaallah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Mulai syaitan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, sayangi kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rahmati, berkahi kami ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah. Rahmati, berkahi usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Rahmati dan berkahi hari-hari kami ya Allah, dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum, jadikan hati kami ya Allah hati yang senantiasa terpaut dengan salat 5 waktu ya. Ya Allah, jadikan kami dan semua karyawan dan staf kami menjadi ahli-ahli salat ya. Jadikan kami dan semua keluarga kami ya Allah keluarga yang berhati-hati menjaga salat ya. Karena kami paham satu waktu salat yang kami tinggalkan ya, Engkau akan lemparkan kami dalam neraka-Mu kelak satu hukum 80 tahun akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun hitungan dunia. Bagaimana dengan kami yang bertahun-tahun melalaikan salat ya? Maka ya Allah, jadikan kami semua ya Allah ahli salat. Jangan Kau wafatkan kami ya Allah sebelum Engkau ya Allah memberikan kami rasa cinta dan sayang kepada perintah yang satu. Ya Allah, terima doa kami, kabulkan doa kami, sempurnakan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.